Israel Lawrence dengan NIM 2024-21080. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anila yang Tahir dengan NIM 2024-21081. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salome Lelahane dengan NIM 2024-21082. Kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan video mata kuliah Hukum Laut Internasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. 2/3 wilayah kita adalah lautan. Laut bukan hanya pemisah tetapi persatuan bangsa. Namun, tahukah kalian, perjalanan hukum laut Indonesia itu panjang dan penuh perjuangan. Mari kita bahas sejarah perkembangannya. Sejak zaman dahulu, kerajaan maritim Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit sudah menjadikan laut sebagai jalur perdagangan. Aturan hukum laut pada masa itu berbentuk hukum adat, misalnya aturan tentang pelayaran perdagangan sama penyelesaian sengketa antar pedagang. Laut sudah dilihat sebagai sumber kehidupan dan kekuatan. Ya. Masuk pada zaman penjajahan Belanda, ketika Belanda datang mereka membawa aturan hukum laut ala Eropa. Pada tahun 1939, pemerintah kolonial mengeluarkan Territoriale ZEM Maritim Kringen-Ordanje yang menetapkan batas laut hanya 3 mil dari garis pantai. Akibatnya, laut di antara pulau-pulau dianggap laut bebas. Indonesia kehilangan kendali, kapal asing bisa masuk dengan mudah. Yang berikut adalah proklamasi dan awal kemerdekaan. Setelah mereka tahun 1945, aturan kolonial itu masih berlaku. Pulau-pulau di Indonesia seakan terpisah oleh laut bebas. Kedaulatan maritim kita masih sangat rapuh. Indonesia butuh aturan baru untuk menegaskan bahwa laut Nusantara kita adalah milik kita sepenuhnya. Berikut adalah deklarasi Juanda pada tahun 1957. Pada tahun 1957, lahirlah deklarasi Juanda. Isinya sangat penting, yaitu laut sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah satu kesatuan wilayah. Batas laut teritorial juga diperluas menjadi 12 mil. Inilah tokat lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian memperkuat kedaulatan Indonesia di laut. Selanjutnya kita masuk pada pengakuan internasional dan UNCLOS. Indonesia terus memperjuangkan pengakuan internasional. Baru pada tahun 1982 melalui Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, konsep negara kepulauan akhirnya diterima dunia. Nah, Indonesia juga mendapatkan hak atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Artinya, kita berhak penuh untuk mengelola ikan, minyak, hingga mineral water di wilayah tersebut. Kini hukum laut Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Tapi tantangan baru muncul, illegal fishing, penyelundupan hingga sengketa batas laut dengan negara tetangga. Karena itu, hukum laut modern bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga keamanan, ekonomi, dan kelestarian laut. Sejarah perkembangan hukum laut Indonesia menunjukkan perjuangan panjang bangsa menjaga kedaulatan maritimnya. Dari hukum adat, masa kolonial, deklarasi Juanda, hingga UNCLOS. Laut adalah integritas sekaligus masa depan bangsa. Menjaga laut berarti menjaga Indonesia. Itu dia tadi sejarah perkembangan hukum laut di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dah.